Pada Haji 2025, peran personel TNI akan ditingkatkan jumlahnya. Kini ada Jenderal TNI yang masuk dalam barisan penyelenggara haji. Untuk apa dan apa kelebihannya? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Dalam lautan 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia, jamaah haji Indonesia ada yang tersesat, terlepas dari rombongan, dan hilang saat di Arafah, Musdalifah, Mina. Belum lagi ribuan jamaah haji Indonesia yang kebingungan dan ditemukan petugas perlindungan dan keamanan Indonesia. Selain layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan bimbingan ibadah, jamaah haji Indonesia juga mendapat perlindungan keamanan dari petugas haji. Dekat dengan Masjidil Haram, ada posko khusus petugas untuk membantu jamaah haji yang tersesat. Begitu juga petugas haji yang mobile di Masjid Nabawi. Mengingat pentingnya perlindungan dan keamanan jamaah haji, Kementerian Agama berencana menambah personel petugas keamanan pada Haji 2025. Bahkan kini ada Jenderal Bintang TNI yang dilibatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Wakil Menteri Agama Wamenak Romo HR Muhammad Syafi'i mengusulkan pelibatan personel Tentara Nasional Indonesia TNI sebagai petugas haji musim 2025 dalam rangka peningkatan layanan haji yang belum optimal di Tanah Suci. Petugas haji nantinya harus dikombinasikan dengan personel TNI. Wamenak yang pernah menjabat anggota DPR 2 periode ini mengkritik masih banyak ditemukan petugas haji asal Indonesia yang tidak disiplin atau tidak optimal dalam melayani jamaah haji. Wamenak yang kerap disapa Romo Syafi'i ini mengharapkan usulan pelibatan TNI sebagai petugas haji musim 2025 dapat memperbaiki layanan terhadap jamaah haji asal Indonesia agar semakin baik. Nantinya Kementerian Agama mengusulkan kuota 50 hingga 60% personil TNI menjadi petugas haji. Tentu pangkatnya yang di bawah kapten, cetus Syafi'i. Sementara sisanya bisa diisi oleh perwakilan dari organisasi masyarakat dan lainnya. Namun Romo menegaskan pelibatan unsur TNI sebagai petugas haji baru sebatas usulan. Untuk itu akan ada tinjauan atau kajian mendalam dari berbagai pihak terkait. Saya ingin efektif ke depannya. Tahun ini pelaksanaan haji masih di bawah Kementerian Agama, walaupun operatornya sudah mulai didelegasikan perlahan ke badan penyelenggara haji. Tidak hanya berwacana, Wamenak Romo Syafi'i menemui Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di kantornya. Pertemuan membicarakan upaya memperkuat kerjasama dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya rencana penambahan personel dari TNI. Menurut Syafi'i, langkah kerjasama dengan TNI ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah
dalam memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji dengan melibatkan lebih banyak personil TNI yang memiliki keterampilan khusus dalam mitigasi kondisi rawan. Di saat puncak haji di Al-Musna, jamaah akan semakin terlindungi sesuai dengan amanat undang-undang. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi dan menyambut baik rencana Kementerian Agama. Berapapun personil TNI yang dibutuhkan, kami siap sepenuhnya. Ini merupakan langkah penting untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efektif sebagai komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan perlindungan terhadap jamaah haji, ujar Maruli. Wamenak menginformasikan pada pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya, jumlah personel TNI dialokasikan kurang dari 100 orang. Untuk itu, Wamenak telah meminta Direktur Bina Haji untuk mengalokasikan kuota petugas haji bagi personel TNI minimal 2 kali lipat dari kuota tahun sebelumnya. Jumlah pastinya nanti Kementerian Agama akan bersurat secara resmi kepada pimpinan TNI. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji, Dhanil Anzar Simanjuntak menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginginkan penyelenggaraan ibadah haji secara transparan, aman, dan nyaman. Ke depan, Presiden Prabowo menginginkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Haji sehingga pelayanan lebih cepat dan lebih akselerasi. Menurut Dhanil, Badan Penyelenggara Haji dibentuk setingkat kementerian dengan tujuan pelayanan ibadah haji bisa dikelola secara satu atap. Pelayanan haji ini melibatkan berbagai instansi terkait untuk bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah haji. Saat ini masyarakat hanya mengetahui penyelenggara ibadah haji hanya tanggung jawab Kementerian Agama. Padahal banyak instansi yang terlibat dalam pelayanan haji, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Nantinya struktur organisasi Badan Penyelenggara Haji akan diisi dari lintas institusi penyelenggara ibadah haji. Bahkan, Badan Penyelenggara Haji juga akan diisi beberapa jenderal bintang 2 dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Dhanil. Gayung bersambut, ternyata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 300 perwira tinggi TNI. Mutasi ini menjadi yang pertama dan terbesar pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga berlatar belakang militer. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah menugaskan 3 jenderal TNI untuk menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga. Satu di antaranya, Laksamana Pertama Laksma TNI Ian Heriawan mendapatkan penugasan menduduki jabatan sipil di lingkungan Badan Penyelenggara Haji. Perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental Kapus Bintal TNI. Laksamana Ian yang lahir di Subang merupakan lulusan sekolah perwira prajurit karir TNI pada 1992. Tidak lama lagi bakal ada info jabatan Laksma Ian di Badan Penyelenggara Haji. Kehadiran Jenderal TNI
turut membantu merumuskan kebijakan strategis dan antisipasi risiko. Kemungkinan makin banyak tentara yang akan dilibatkan dalam penyelenggaraan haji oleh badan penyelenggara haji. Catatan Spirit Haji Mabrur, pelibatan TNI dalam penyelenggaraan ibadah haji bukan yang pertama. Hampir setiap tahun, penyelenggara haji melibatkan TNI Polri untuk mendukung perlindungan dan keamanan jamaah haji Indonesia, seperti membantu jamaah yang tersesat dan hilang, serta membantu dan melindungi jamaah dari aksi kejahatan. Adalah Kolonel Purnawirawan TNI Kiai Haji Muhammad Samidin Nasir yang mendapat amanah pertama pada musim haji tahun 2006 hingga 2008 untuk mensupervisi penerapan Satuan Operasional Satops Armina. Samidin yang mencetuskan sistem jaring laba-laba ini membantu untuk menemukan jamaah yang tersesat di Armusna dan sekitar Masjidil Haram serta Masjid Nabawi. Selama 6 tahun menjadi pengawas haji di Komisi Pengawas Haji Indonesia. Pada 2013 hingga 2019, saya turut bersama almarhum Samidin memantau penerapan strategi jaring laba-laba. Sistem pengamanan operasional ini melibatkan semua petugas haji non-kloter dan tenaga musiman dengan membuat simpul-simpul jaring komunikasi dan pengendalian yang dikoordinasi perwira TNI Polri di titik-titik simpulnya. Dari pengalaman pengawasan perlindungan keamanan jamaah haji, terlihat petugas dari TNI Polri membantu jamaah haji yang terlepas dari rombongan. Mereka memiliki disiplin, mampu menghadapi kondisi kritis dan risiko tak terduga, bekerja keras dengan kemampuan fisik baik, termasuk menggendong jamaah haji yang sulit jalan. Allah memanggil, siap jiwa dan raga menjalankan tugas negara, amanah yang mulia, hikmat pada sesama jamaah haji Indonesia, dengan semangat satu bangsa bersama tunaikan perintahnya, melayani tamu Allah adalah tugas kita. Sabar, jujur, tulus, ikhlas adalah sikap kita, dengan mengharap ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Bertugas haji Indonesia selalu siap sedia. Penguatan petugas haji dari TNI pada penyelenggaraan haji tahun 2025 untuk mengantisipasi kemungkinan kuota petugas haji Indonesia terpotong pada tahun depan. Selain petugas haji berkurang, tantangan petugas haji 2025, kondisi sebagian jamaah haji Indonesia tergolong lanjut usia lansia, risiko tinggi risti, dan penyandang disabilitas. Petugas haji dari unsur TNI yang terpilih tentu memiliki pengetahuan agama Islam yang baik. Kesempatan menjadi petugas haji tentu diimpikan banyak personil TNI. Selain mendapat honor, mereka berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji.
Namun, tugas utama para tentara ke Tanah Suci untuk menjadi pelayan tamu Allah.